Sobat BMKG, mungkin beberapa waktu ke belakang merasa sedikit heran dengan kondisi cuaca yang cenderung terik dan cerah berawan. Padahal, saat ini kita sedang dalam periode puncak musim hujan. Mengapa demikian? Bersama saya Dan Abu Bakar, berikut ulasannya. Sobat pasti pernah mendengar jika bulan Desember hingga Februari merupakan periode puncak musim hujan, di mana pada umumnya, pada periode tersebut hujan yang kerap terjadi berintensitas tinggi, berdurasi panjang, dan dengan frekuensi kejadian yang lebih sering. Periode puncak musim hujan umumnya terjadi berbarengan dengan menguatnya aktivitas monsun Asia dan seruakan dingin Asia atau cool surge yang mendorong pembentukan sabuk atmosfer atau Intertropical Convergence Zone atau yang biasa disingkat dengan ITZZ ke sebelah selatan ekuator. Mari kita sedikit mengingat kembali tentang monsun Asia dan seruakan dingin Asia atau cool surge. Ketika monsun Asia aktif, angin bertiup dari benua Asia menuju Australia pada bulan Desember hingga Februari. Selama periode ini, wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, sebagian Sulawesi, Lombok dan Nusa Tenggara hingga Papua mengalami angin baratan dan praktis secara bersamaan di wilayah-wilayah tersebut akan terjadi musim hujan. Pada saat monsun Asia berlangsung, seringkali terjadi penjalaran massa udara dingin dari pusat tekanan tinggi di daratan Asia menuju ke arah selatan dan ke arah timur. Penjalaran massa udara dingin ini kemudian dikenal dengan istilah cool surge. Meskipun masa aktifnya hanya dalam hitungan hari, namun cool surge sangat berpengaruh terhadap peningkatan hujan di wilayah Asia Tenggara. Hujan yang terjadi pada umumnya pada malam dan dini hari hingga keesokan paginya dan berulang di hari berikutnya. Yang menarik adalah beberapa waktu lalu, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kondisi cuaca yang terik dan cenderung cerah berawan sepanjang hari, sehingga tampak ada jeda hujan di puncak musim hujan. Hujan atau wet spell yang intens terjadi, lalu diikuti dengan kondisi kering atau dry spell selama beberapa hari. Kondisi tersebut dapat terjadi, bisa karena tidak ada aktivitas monsun Asia, cool surge dan ITZZ, atau terdapat aktivitas atmosfer lainnya yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab jeda hujan tersebut antara lain: yang pertama, aktivitas monsun Asia yang melemah, yang bisa ditandai dengan dominasi arah angin dari tenggara hingga barat daya di wilayah Indonesia sebelah selatan ekuator. Terbentuk deretan daerah tekanan tinggi di daratan Australia dan di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, serta pembentukan ITZZ atau pertemuan angin yang bergeser ke utara. Yang kedua, terbentuknya pola sirkulasi siklonik atau daerah tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menghalangi aliran udara dingin dari daratan Asia menuju ekuator. Dan yang ketiga, kelembapan udara yang relatif kering di lapisan permukaan sehingga cukup sulit untuk terjadi proses konveksi baik di area daratan maupun laut. Sebagai contoh, pada tanggal 24 dan 27 Januari 2022, monitoring cool surge menunjukkan nilai tekanan udara di daratan Siberia berturut-turut sebesar 1061 milibar dan 1060 milibar. Nilai indeks surge yang signifikan yaitu di atas 12,5 dan 13,3 serta suhu permukaan Hong Kong yang cukup dingin mencapai 0,9 derajat Celcius. Namun, aktivitas arus lintas ekuator tidak signifikan. Indikator ini menjadikan kontribusi cool surge terhadap pertumbuhan awan-awan hujan di Indonesia menjadi tidak signifikan. Sobat, meskipun kita berada dalam puncak musim hujan, bukan berarti hujan akan terjadi setiap hari selama periode puncak musim hujan. Namun demikian, sobat perlu tetap waspada dan selalu memantau informasi cuaca terkini dan prospek ke depan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, karena pada dasarnya, pada periode puncak musim hujan ini, latar belakang kebasahan atmosfer masih cukup tinggi untuk mendukung potensi hujan di wilayah Indonesia. Berikut kami sajikan prospek cuaca untuk sepekan ke depan.
Demikian Sobat ulasan kondisi cuaca terkini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kewaspadaan Sobat semua terhadap cuaca. Kami himbau Sobat untuk selalu memantau perkembangan cuaca iklim dan gempa bumi melalui laman website kami di www.bmkg.go.id dan call center 196, serta melalui kanal media sosial @info-bmkg. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Kenali cuaca dan menjaga kondisi lingkungan sekitar dapat menghindarkan Sobat dari bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa.